Saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Yesus itu membahagiakan atau membuat Anda menderita? Mengikuti Yesus membuat Anda bahagia atau menderita? Siapa yang merasa bahagia? Angkat tangannya. Oh, tidak semuanya, ya kan? Siapa yang merasa menderita? 1, 2, 3. Bahkan anak kecil pun sudah merasa penderitaan yang ikuti Yesus. Nah, pertanyaannya, yang tidak angkat tangan, itu jenis manusia apa ini? Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan pribadi Paulus dan para murid-murid Yesus yang mereka itu terpenjara karena Injil. Kok bisa orang terpenjara karena Injil? Rupa-rupanya mengikuti Yesus itu jalannya tidak selalu jalan bahagia. Real, ada jalan penderitaan. Banyak penyebabnya. Salah satu yang membuat mengikuti Yesus menderita itu apa contohnya? Selalu dibenci orang. Selalu dibenci orang. Apalagi? Dibenci, dihina, dicaci maki. Dibenci, dihina, dicaci maki, komplit lagi ya kan? Apalagi? Ada lagi? Apa? Dibully oleh agama lain. Oke. Apalagi? Dikucilkan dari kehidupan sosial? Ya. Betul? Betul. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa justru orang-orang yang beriman pada Yesus Kristus, meskipun diperlakukan seperti itu, dikucilkan, dibully, mungkin disingkirkan, dibenci, dicaci maki, gereja yang adalah orang-orang yang beriman pada Kristus itu tetap hidup sampai sekarang? Kira-kira kenapa? Ibu bapak saudara-saudari, gereja itu menghormati kehadiran para santo santa yang mereka pada tahun-tahun awal gereja awal, jemaat perdana, mereka mati berdarah demi iman mereka. Itulah yang disebut dengan kemartiran. Dan semakin banyak darah ditumpahkan, semakin subur iman kekatolikan. Dan itulah yang membuat mereka kekal jiwanya. Cita-cita mereka tidak lagi cita-cita duniawi, tetapi cita-cita surgawi. Saya punya sebuah cerita. Ceritanya sederhana, tapi semoga membawa pengalaman bagi kita semua untuk melihat bahwa ternyata mengikuti Kristus itu tidak selalu mudah jalannya. Suatu kali sebut saja namanya Bagio. Nah, di sini ada yang namanya Bagio? Tidak ada ya? Aman ya. Nah, Bagio ini seorang prodiakon. Dia selalu berusaha bagaimana caranya supaya umatnya ini terlayani. Sekalipun parokinya jauh, dia tetap tempuh itu perjalanan dengan menggunakan motor. Meskipun jalannya rusak, meskipun dia juga terkena hujan, tetap terabas. Karena dia dipercaya oleh romo paroki untuk menjadi prodiakon, untuk membimbing umat-umatnya. Dalam perjalanan itu, dia sempat bertanya di dalam hati kecilnya,
Saya ini sampai berjerilah seperti ini, untungnya apa ya? Terus menerus itu muncul. Untungnya apa ya? Untungnya apa ya? Nah, ternyata sampai di paroki, dia kira dia mendapatkan hiburan dari romo paroki yang dijumpai. Ternyata dia dimarah-marahi. Jengkel. Kira-kira kalau sudah jauh perjalanan, lalu berjumpa dengan romo, sampai di paroki, sampai di sana, dimarahi. Perasaan Anda apa? Perasaannya apa kira-kira? Kecewa, kesal. Bahkan kadangkala juga mendoakan romonya, Tuhan Yesus, semoga romonya cepat-cepat pergi. Semoga romonya cepat-cepat pindah dari paroki ini. Maka ada nyanyian kan, kalau umatnya itu senang dengan romonya, kalau bisa romonya itu terus singgah di paroki itu. Karena apa? Romonya ini bikin kami happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak romo. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam dengan romonya. Tapi kalau romonya ini nyebelin, marah-marah, dikit-dikit marah. Marah kok dikit-dikit. Dikit-dikit nesu. Nesu itu apa? Jengkel. Jengkel kok dikit-dikit. Meluap-luap. Lalu nyanyiannya tuh berubah. Gembala pergilah cepat-cepat menuju. Yakin menuju Bethlehem. Kadang-kala doanya menuju kuburan. Ya. Didoakan supaya romonya ini pergi jauh-jauh. Singkat cerita, Bapak Prodiakon ini menyimpan segala perasaannya itu di dalam hatinya. Sambil merenungkan dalam perjalanan pulang. Sampai di rumah, ternyata masih dimarahin istri. Karena apa? Buat makan saja untuk lauk hari ini belum ada. Kira-kira perasaan istri bagaimana? Ayo, para istri, kira-kira kalau suami Anda pulang-pulang dari pekerjaan atau pulang pergi dari tempat manapun, tidak membawa cuan, tidak membawa uang, tidak membawa duit untuk lauk pauk, apa perasaan Anda? Kecewa. Hah? Kecewa. Apa lagi? Merajuk? Hah? Apa-apa? Dimarahi. Itu masih mending dimarahi. Pak, tidur kau malam ini di luar. Wah. Itulah kadangkala unsur-unsur manusiawi yang bertumbuh. Tapi Prodiakon ini mengatakan apa? Lebih baik saya ini mati menjadi orang-orang yang berguna daripada hidup tetapi membawa beban. Saudara-saudari yang terkasih, dari cerita sederhana tadi saya ingin mengatakan bahwa menjadi pengikut Yesus itu penuh risiko. Santo Paulus bahkan dipenjara demi Injil. Di usia tuanya. Kalau biasanya kalau orang sudah tua, pensiun, pengennya hidup leha-leha. Anaknya sudah mapan semua. Begitu dipanggil menghadap Tuhan, masuk surga. Itu kan cita-cita semua orang. Tapi Paulus
Bahkan di usianya yang tua dia masih mengalami penjara. Demi siapa? Demi Injil. Tapi di penjara pun dia masih bisa berguna, menjadi berkat. Dengan cara apa? Menerima Onesimus menjadi teman seiman, teman seperjalanan. Saudara-saudari yang terkasih, pesan Injil, pesan bacaan-bacaan hari ini sederhana. Hidup hanya sekali, jadilah inspirasi. Hidup hanya sementara, jadilah berguna. Pertanyaan saya, kalau Anda ditanya, berapa persen Anda berguna bagi orang lain? Jawabannya berapa persen? 10%? 20%? 60%? 10%? 50-50? 50%, 50%? Ya kan? Mari kita berlomba-lomba meningkatkan kualitas kebaikan hidup kita dengan menjadi orang-orang yang berguna. Tidak perlu muluk-muluk. Hanya 3M kuncinya. M yang pertama adalah mulai dari yang sederhana. Mulai dari yang sederhana. Contoh, menjadi teman seiman itu kan tidak selalu bentuknya memuji-muji. Nah, teman yang sejati itu bahkan dia siap merangkul dalam saat-saat jatuh, dalam saat-saat mungkin mengalami kekecewaan. Nah, orang Katolik, tugas demi Injilnya salah satunya adalah menemani teman-teman kita yang terpenjara di dalam penderitaan, di dalam pengalaman kesulitan, di dalam pengalaman pergulatan hidup. Maka Yesus itu mengajak kita semua untuk mengikutinya. Barang siapa tidak memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Menjadi murid itu salah satunya adalah berani memikul salib. Menjadi terang, inspirasi untuk orang-orang yang terpenjara di dalam hidupnya. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.